Oke, halo. Jadi pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang suku banyak. Kali ini kita akan bahas tentang uh, menentukan nilai suku banyak dengan cara sintetik. Dan oh ya, nilai suku banyak. Kita akan bahas tentang nilai suku banyak. Ini berkaitan tentang fungsi ya, fungsi pada suku banyak, fungsi suku banyak. Seperti yang sebelumnya, kita tahu bahwa bentuknya itu kan fx sama dengan an x pangkat n ditambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 ditambah seterusnya ditambah a1 x pangkat 1 ditambah a0. Oke. Nah, untuk menentukan nilai suku banyak ini ada dua cara. Pertama dengan substitusi langsung, dan yang kedua itu dengan metode sintetik. Nah, biasanya sintetik ini orang lebih zaman dulu biasanya orang kenal dengan metode Horner. Oke, Horner. Nah, kenapa dibilang metode Horner? Karena yang menemukannya namanya Horner. Oke, langsung saja. Jadi maksudnya apa sih menentukan nilainya? Jadi langsung ke contoh. Misal saya punya fungsi fx, dia sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Oke, dia derajat 2. Nah, kita bisa jadi nilai suku banyaknya itu maksudnya dia begini. Berapa nilainya kalau x-nya seganti 3 gitu. F3 berapa? Nah, kalau dengan cara substitusi, kita bisa langsung ganti saja x-nya di sini jadi 3. Berarti 3 pangkat 2 ditambah 3 kali 3 ditambah 1. Nah, 6 kali 3 pangkat 2 9 ditambah 3 kali 3 9 ditambah 1. 6 kali 9 54 ditambah 9 ditambah 1 hasilnya 63. Ini 64 ya. Nah, hasilnya dapat 64, berarti nilai dari F3 sama dengan 64 gitu. Gampang sekali. Nah, itu cara pertama, dan itu saya yakin kalian sudah tahu dari lama, mungkin dari SMP sudah tahu. Nah, sekarang ada metode lain yang namanya cara sintetik atau metode Horner. Oke. Nah, metode Horner ini bagaimana? Metode Horner ini caranya kita ambil contoh yang sama. Fx itu 6x pangkat 2 tambah 3. Fx sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Nah, fx sama dengan 6x pangkat 2 ditambah 3x tambah 1. Nah, sekarang dengan cara Horner bagaimana kita tentukan berapa nilai dari F3? Nah, caranya gampang. Pertama, kita susun dulu. Jadi mulai dari derajat paling tinggi berarti 6. Ambil koefisiennya saja berarti 6. Kemudian 3. Kemudian di sini 1. Nah, setelah itu buat garis di sini. Nah, kita mau cari nilainya berapa? Nilainya 3, berarti terus di sini 3. Oke. Buat garis. Nah, modelnya seperti ini. Nah, caranya. Jadi pertama 6 turunkan ke bawah, berarti ini sama dengan 6. Kemudian 6-nya kali dengan yang 3. Ini kita kalikan. Ini kita kali. 6 kali 3 dapat 18.
Nah, hasilnya 18-nya, hasilnya ini kita pindahkan ke sini. Nah, kemudian ini kita jumlahkan ke bawah. 3 tambah 18, 21. Nah, 21 kali 21-nya ini kita kali 21 kali 3 dapat berapa tadi? 21 kali 3 63. Ini jumlahkan saja ke bawah, dapat 64. Nah, hasilnya ini hasil dari nilai F3. Ini yang disebut dengan F, ini nilai F3-nya. Gitu. Relatif lebih gampang dan lebih cepat. Nah, pembuktiannya mungkin nanti akan saya bahas secara terpisah di video yang lain. Oke, kita lanjut. Misalkan contoh lain lah, yang agak lebih susah. Misal hitung F negatif 2 dari Fx sama dengan 2x pangkat 5 kurang 4x pangkat 4 dikurang x pangkat 3 kurang x pangkat 2 ditambah x ditambah 1. Misalkan kayak gini. Tentukan berapa nilai F2. Nah, kalau kita gunakan cara Horner, kita buat dia modelnya begini. 2, negatif 4, ambil koefisiennya semua, 2, negatif 4, negatif 1, negatif 1, 1, dan 1. Di sini koefisiennya. Terus, oke, mungkin begini. Anggaplah ini enggak ada. Anggap ini saya kasih kosong lah supaya modelnya seperti ini. Nah, bagaimana misalkan kalau ada suku yang tidak ada? Nah, jadi modelnya pertama 2, koefisien pangkat 4, negatif 4. Nah, x pangkat 3 ini kan mulainya dari x pangkat 5, berarti ini x pangkat 4. Nah, x pangkat 3-nya itu koefisiennya berapa? Koefisiennya jadi 0. Kemudian ini jadi negatif 1. Nah, ini negatif 1, ini 1 sama 1. Jadi koefisien pangkat 3-nya tadi itu diisi 0. Kalaupun memang tidak ada di sini berarti kita kasih 0. Tetap ada dia. Nah, terus berapa tadi? Kita mau cari nilai apa? Negatif 2, berarti sini negatif 2. Oke. Nah, sekarang kita mulai, berarti ini 2 turun. 2 kali negatif 2, negatif 4. Jumlahkan, ini kan kita jumlahkan. Ini enggak usah plus 1-nya, enggak usah di. Ini kita jumlahkan dapat negatif 8. Negatif 8 kali negatif 2 dapat 16. Jumlah dapat 16. 16 kali ini negatif 2, jadi negatif 2. Ya, negatif 32 kita jumlahkan dapat negatif 33. Ini kita kali dapat 66. Kita jumlah dapat 67 dikali 2. 67 tambah 67 134. Negatif 134. Kita jumlahkan dapat negatif 133 gitu. Nah, artinya apa? Artinya nilai dari F negatif 2 itu sama dengan min 133 gitu. Oke. Kurang lebih seperti itu dulu untuk pertemuan kali ini. Kita akan lanjutkan pertemuan selanjutnya. Kita akan masuk ke konsep pembagian pada suku banyak, namanya pembagian, hasil bagi, dan sisa bagi. Oke, kurang lebih untuk sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.